Oke, sekarang kita akan bertualang lagi bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Dragonheart The Sorcerer's Curse dan berjudul Dragonheart Battle for the Heartfire. Awal film memperlihatkan seorang komandan dan para prajurit magang yang baru lulus ujian sedang ditugaskan untuk menagih upeti dari para warga miskin. Di sini terlihat para warga hidup serba salah, karena jika keluar dari benteng kerajaan, maka mereka akan diburu oleh gerombolan suku barbar kanibal. Sedangkan di dalam benteng, mereka diperas sedemikian rupa oleh militer dengan alasan keamanan. Satu persatu prajurit magang mengumpulkan hasil tagihannya. Namun sang komandan terlihat kecewa dengan salah satu prajurit bernama Gareth, karena kantung yang ia kumpulkan terasa jauh lebih ringan dibanding yang lainnya. Sang komandan pun langsung bertanya tentang hal itu. Lalu Gareth dengan polosnya menjawab bahwa beberapa warga meminta keringanan waktu dan ia pun rela jika gajinya dipotong karena hal tersebut. Gareth justru dihukum di depan publik. Lalu yang paling menyedihkan adalah Gareth batal naik jabatan menjadi kesatria, sekaligus dikeluarkan dari kesatuan militer kerajaan dan kembali menjadi rakyat miskin yang tidak punya apa-apa. Tak lama kemudian, tepat di depan matanya, Gareth melihat teman-temannya telah resmi diangkat menjadi kesatria hingga Gareth pun terlihat diremehkan. Malam harinya, Gareth yang sudah tak punya apa-apa terlihat kehujanan dengan pakaian seadanya. Di langit nampak sebuah komet jatuh di tempat yang tak jauh dari luar benteng kerajaan. Melihat hal itu, Gareth berpikir mungkin ada bongkahan emas atau harta karun berharga yang dapat membuatnya menjadi kaya raya. Ia berjalan dengan sangat hati-hati hingga akhirnya ia melihat jejak api bekas komet semalam. Pada akhirnya ia menemukan komet tersebut. Lalu dengan peralatannya ia mencoba mencongkel. Namun tiba-tiba suku kanibal pun telah berdatangan mengepung dan sang naga yang mendengar suara bising langsung bergerak menyerang suku tersebut. Sementara itu, Gareth masih terkesima, terkejut sekaligus senang karena ia melihat beberapa telur naga dengan kandungan emas. Tapi karena lengah, Gareth justru terkena sebuah anak panah dan salah satu anggota suku merebut telurnya dan kabur. Untungnya sang naga menyadari hal itu lalu langsung menghajar orang barbar tersebut. Telur pun terlempar dan dengan sigap Gareth menangkap dengan semua tenaga yang tersisa hingga selamat. Melihat telurnya aman, sang naga pun kelihatan lega, lalu menghampiri Gareth yang sedang sekarat. Tapi tanpa disangka, sang naga melakukan hal ajaib. Ia mengambil cairan dari jantungnya lalu memasukkannya ke dalam dada Gareth yang terlihat kebingungan. Tanpa sebab sang naga pergi begitu saja entah kemana. Singkat cerita, Gareth dan beberapa telur naga rupanya telah diselamatkan oleh seorang pendeta muda dan dibawa ke suatu markas rahasia. Di sana Gareth terlihat sangat sehat walaupun belum diobati. Si pendeta muda pun menceritakan kalau ia telah melihat semuanya yang terjadi di dalam hutan. Tak berselang lama, Gareth dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita bernama Ronu dan beberapa orang lainnya. Ternyata di sini adalah markas rahasia tempat berkumpulnya para sukarelawan yang ingin perdamaian dan menghancurkan seorang penyihir jahat pimpinan suku kanibal yang bernama Brute. Ronu dan yang lainnya percaya bahwa Gareth adalah kunci agar naga dapat berpihak pada mereka demi mewujudkan perdamaian. Mereka meminta Gareth untuk bertemu dengan naga. Tanpa tahu arah, Gareth pun mengajak mereka berjalan ke dalam hutan. Rupanya, Gareth bisa merasakan keberadaan naga yang semakin dekat. Dan benar saja, tak lama kemudian sang naga datang. Maka saat ini terjadilah perbincangan antara keduanya hingga diketahuilah bahwa sang naga bernama Drago. Lalu antara Gareth dan sang naga telah berbagi jantung sebagai akibat dari usaha Draco untuk menyelamatkan nyawa Gareth sebelumnya. Gareth memutuskan misi mereka saat ini adalah membawa dan mengamankan telur-telur naga ke dalam benteng. Sayangnya, di perjalanan salah satu telur jatuh dan meledak hingga membuat pasukan suku kanibal dan Brute alias pimpinan mereka mengetahui keberadaan Gareth. Menyadari telah membuat kehebohan, Gareth memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan berjalan kaki masuk ke hutan yang lebih lebat. Draco pun akhirnya kembali datang mengajarkan sebuah jurus teleportasi ala Hiraishin no Jutsu kepada Gareth. Step number 3, focus and clear your mind of distraction. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dari kejauhan, mereka melihat dan memperkirakan 2 hari lagi untuk sampai ke dalam benteng istana. Hingga saat siang tiba, mereka dikejutkan dengan Brute dan pasukannya yang tiba-tiba datang melakukan sergapan dengan tiba-tiba. Saat itu Drago datang, namun sayangnya ia terkena mantra sakti dari Brute yang menyebabkan Drago menjadi bayangan tak berdaya. Sebelum pergi, Draco mengatakan pada Gareth bahwa sesuatu harus dikorbankan. Lantas Gareth pun teringat telur naga yang bisa meledak. Hingga akhirnya ia meminta Ronu untuk membidik telur naga yang dipegangnya, sementara Brute dan pasukannya semakin mendekat. Ternyata rencana itu berhasil karena saat telur meledak, Gareth berhasil menggunakan jurus teleportasi yang diajarkan Draco. Hingga ia selamat dari ledakan, namun Brute dan pasukannya terkena dampak yang cukup parah, hingga mereka pun terpaksa mundur. Singkat cerita, malam pun tiba. Sang pendeta muda berkata bahwa Draco terkena kutukan perbudakan, yang mana saat esok pagi, sang naga tak akan bisa mengingat dengan normal dan sepenuhnya berada dalam kendali Brute. Akhirnya pagi pun tiba. Saat itu mereka dirundung kesedihan karena sebentar lagi Draco akan pergi melupakan semua ingatan yang telah mereka bangun. Tak lama kemudian, Draco pun terlihat semakin tak berdaya meninggalkan Gareth dan menuju ke sarang suku kanibal di mana Brute berada.
Si penyihir pun senang dengan kedatangan Draco yang dari matanya mulai terlihat efek kutukan sihir yang sedang bekerja. Sementara itu hari pun semakin gelap. Gareth, Ronu, dan sang pendeta muda justru terlihat sedang terikat di dinding benteng yang rupanya mereka tak diterima dengan baik oleh sang komandan saat sampai di sana. Tak lama kemudian, datanglah barisan pasukan suku kanibal yang terlihat semangat untuk mengacak-acak semua yang ada di dalam benteng. Sang komandan dan pasukannya meremehkan pasukan suku kanibal dari balik benteng yang kokoh. Akhirnya yang ditakutkan pun terjadi. Draco benar-benar datang dari langit di bawah kendali Brute menyerang benteng. Di tengah kepanikan, Gareth untungnya berhasil melepas ikatan bersama teman-temannya. Sementara itu, Draco terlihat membakar sana-sini tanpa ampun hingga membuat keadaan benteng semakin kacau porak-poranda. Setelah lolos, Gareth dengan sigap langsung menuju ruang komandan untuk merebut kembali telur-telur naga yang sebelumnya diambil darinya. Gareth berhasil menumpas sang komandan picik. Di sisi lain, Ronu rupanya sedang berhadapan langsung dengan Brute, sang pimpinan penyihir yang telah membunuh keluarganya. Walaupun Ronu hanya seorang wanita, tapi untuk urusan bertarung secara fisik, ia ternyata mampu mengalahkan Brute. Sesaat setelah Brute dikalahkan, Draco langsung berhenti menyerang kerajaan. Draco pun segera menghampiri Gareth dan memanggilnya dengan gelar seorang kesatria dengan sebutan Sir Gareth. Melihat itu, orang-orang yang dulu meremehkannya pun langsung respek dan berlutut padanya. Sir Gareth. Gareth dinobatkan dengan sukarela oleh para pasukan kerajaan menjadi seorang komandan. Singkat cerita, 20 tahun telah berlalu. Terdengarlah suara tangisan bayi dan Walter pun seketika menyadari bahwa di pipi bayi perempuannya ada sebuah tanda sisik naga. Namun belum selesai sampai di situ. Selang beberapa menit, lahir kembali bayi berikutnya yang berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tanda sisik naga di punggungnya. Oke, lanjut. Diperlihatkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh King Gareth. Nah, seiring berjalannya waktu, King Gareth saat ini diperlihatkan tidak memiliki penerus tahta, sedangkan istrinya pun sudah mendahuluinya. Parahnya lagi, saat ini keadaan sang raja sedang sekarat. Konsekuensi berbagi jantung adalah ketika salah satunya mati, maka yang lainnya pun akan mati. Tak lama kemudian, Drago pun datang karena merasakan Gareth yang sekarat. Beberapa saat kemudian, King Gareth pun menghembuskan nafas terakhir tanpa adanya pewaris yang sah. Sang naga pun terlihat menyusul kematian sang raja, tapi anehnya, sesaat kemudian Drago kembali bangkit dan ia merasakan bahwa dirinya masih berbagi jantung dengan manusia. Dengan semua insting naganya, akhirnya Drago pergi dengan misi menemukan manusia tersebut yang akan dibawanya ke kerajaan untuk menjadi pewaris tahta yang sah. Pencarian Drago akhirnya terhenti saat sampai di sebuah perkampungan di mana terlihat seorang anak muda sedang menghajar para bandit yang meresahkan warga. Setelah pertarungan selesai, Drago tanpa basa-basi menghampiri anak muda tersebut yang bernama Edric. Hebatnya, tanpa rasa takut, Edric berusaha melawan Drago hingga terjadilah perbincangan yang menguak segalanya. Drago terkejut setelah Edric mengatakan bahwa ayahnya bernama Walter. Di situ Drago akhirnya menjelaskan bahwa Walter adalah satu-satunya anak King Gareth. Tapi sayangnya Walter tak memiliki passion untuk menjadi kesatria seperti ayahnya. Ia lebih senang menikmati alam bebas dan tidak menyukai pertarungan. Karena tekanan dan tuntutan yang berat dari ayahnya, akhirnya Walter memutuskan untuk pergi dari istana walaupun saat itu Drago telah melarangnya. Dan akhirnya Drago berhasil membawa dan memperkenalkan Edric ke dalam istana. Dan secara serentak, para pejabat pun menyambut dengan riang karena kerajaan telah memiliki pewaris tahta yang sah. Hari pun berlalu hingga pada suatu ketika seorang penjaga perbatasan melapor bahwa ada pasukan Viking barbar yang menyerang dan saat ini sedang menuju ke arah kerajaan. So, tanpa waktu lama, Raja Edric dan pasukannya sudah siap menyambut kedatangan pasukan Viking. Setelah mereka datang, Edric dengan percaya diri maju seorang diri dan menantang pemimpin mereka untuk duel 1 lawan 1. Datanglah seorang wanita yang tanpa basa-basi langsung mengeluarkan kemampuan supernya hingga Edric dan pasukannya pun terkejut. Namun, Edric dan Drago terkejut bukan karena itu, melainkan karena mereka seketika sadar bahwa wanita tersebut adalah kakak kandung Edric yang bernama Megan, yang sejak kecil terpaksa dipisahkan karena pada saat itu penduduk tak mau kampungnya dihuni oleh anak terkutuk dengan tanda sisik naga di pipinya. Sedangkan saat itu nasib Edric sedikit beruntung karena tanda sisik naga berada di punggung hingga orang-orang tak dapat melihatnya. Dengan demikian, setelah masing-masing menyadari bahwa mereka bersaudara, Edric pun mengajak Megan ke tendanya untuk berdiskusi, sedangkan pasukan mereka masing-masing berjaga di luar. Pada intinya, saat berbincang di dalam tenda, sang kakak alias Megan menginginkan tahta kerajaan yang saat ini diduduki oleh Edric. Karena Megan merasa dirinya anak tertua, maka ia berhak menjadi penerus tahta kerajaan yang sah alias menjadi ratu. Mendengar hal tersebut, Edric pun tak terima. Seketika Megan keluar tenda dan ternyata kedua pasukan saling menunggu dan menyusun strategi hingga malam pun tiba. Disitulah Megan dan pasukannya diam-diam menyelinap. Parahnya lagi, entah dengan sihir apa, Megan berhasil mencuri inti pernapasan api dari Drago yang akhirnya pada saat pertarungan dimulai, Drago tak dapat menyemburkan nafas apinya sedangkan Megan menjadi pengendali api yang semakin kuat.
Edric saat itu sangat sedih melihat saudara kandungnya buta oleh nafsu kekuasaan. Dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk menyerah dan singkat cerita, keesokan harinya keadaan dalam kerajaan sudah berbalik. Edric dan Drago dirantai, sedangkan seluruh militer kerajaan berada dalam kendali Meghan yang saat ini menjadi ratu. Perintah pertama Meghan adalah Edric harus diasingkan keluar kerajaan dan tak boleh kembali. Edric pun pergi semakin jauh memasuki hutan belantara. Sayangnya ia tertangkap oleh pasukan Viking yang masih berkeliaran di luar kerajaan. Sementara itu di dalam kerajaan terlihat beberapa orang yang masih setia pada Edric sedang berusaha membebaskan Drago dari rantai. Pada akhirnya Drago berhasil menyusul Edric yang saat ini sedang dibuli di atas perahu, lalu membawanya pergi ke daerah yang aman. Singkat cerita, Edric akhirnya menemukan cara dengan menyelinap bersama para pemain teater keliling yang sedang menuju kerajaan. Di tengah pertunjukan malam itu, Edric menyelinap diam-diam menuju kamar sang ratu. Namun rupanya tak hanya Edric. Pasukan Viking yang sebelumnya mendukung sang ratu, kali ini mengutus seseorang untuk menyelinap diam-diam dan membunuh sang ratu lalu merebut inti api untuk mereka kuasai. Untungnya sebelum utusan Viking membunuh Meghan, saat itu bertepatan dengan kedatangan Edric. Lalu terjadilah pertarungan memperebutkan inti api hingga akhirnya dimenangkan oleh utusan Viking yang berhasil memberikannya pada pimpinan mereka. Saat ini nyawa Edric dan Meghan berada di ujung pedang yang terhumus. Tanpa waktu lama, Drago datang menyelamatkan mereka berdua, lalu singkat cerita, mereka berdua terbangun bersama dengan api unggun yang masih menyala. Di situ kakak beradik ini masih menumpahkan kekesalan mereka masing-masing hingga pertarungan antara pengendali api dan kekuatan fisik super pun tak dapat dihindarkan. Edric dengan cerdik menggunakan batu untuk mengimbangi pertarungan jarak jauh Meghan sang pengendali api. Di tengah pertarungan, mereka tiba di sebuah lahan dan seketika mereka teringat masa kecil bersama tanpa rasa kebencian. Disitulah Meghan mulai luluh dan meminta maaf baik pada Edric maupun pada Drago yang saat itu telah kembali datang. Setelah semua membaik, mereka bertiga pun sepakat untuk kembali memperjuangkan kedamaian di kerajaan yang ternyata saat ini rakyat dalam keadaan tertindas di bawah kepemimpinan Viking. Kebakaran di mana-mana dan si ketua Viking pun mulai mendeklarasikan diri sebagai raja. Namun ia terkejut malam itu karena tiba-tiba Edric sudah hadir di hadapannya dan menantang duel. Belum berhenti sampai di situ, rupanya Meghan pun telah menyelinap ke sisi lain kerajaan dan menyelamatkan para wanita, dan pertarungan pun dilakukan. Awalnya Edric dengan mudah menghantam musuhnya, namun ternyata pasukan Viking curang karena anak buahnya ikut membantu. Untungnya Meghan pun datang, tapi ternyata itu percuma, karena salah satu pasukan Viking menembakkan panah hingga Meghan terjatuh beserta Drago yang sedang berkeliling di atas istana. Melihat hal itu, si ketua Viking semakin menggila. Ia memaksakan diri menuangkan inti api naga berharap dapat kekuatan super yang dapat menguasai kerajaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, gosong. Hal itu pun langsung dimanfaatkan Edric untuk menusuknya, hingga sang pimpinan Viking pun musnah yang diikuti oleh kaburnya seluruh pasukan mereka keluar istana melihat pimpinannya sudah kalah. Meghan saat ini sedang sekarat tertusuk panah. Dalam sekaratnya, Meghan berusaha mengendalikan inti api naga untuk diberikan kembali pada Drago. Tapi Drago justru menolaknya lalu menyuruh Edric memberikannya pada Meghan agar ia sembuh. Setelah diberikan, ternyata bukan hanya sembuh dari luka secara fisik, namun ternyata baik Edric maupun Meghan merasa kekuatan naga mereka telah hilang bersamaan dengan hilangnya juga tanda sisik naga di tubuh mereka. Ternyata Drago rela mengorbankan dirinya demi kebersamaan kakak beradik agar tetap berlanjut hidup satu sama lain. Edric dan Meghan hanya bisa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Drago, lalu tak lama kemudian, tubuh Drago perlahan memudar, serpihannya terbang ke langit hingga semakin tinggi dan meledak layaknya kembang api. Saat itu masih sempat terdengar suara Drago yang memberi pesan pada Edric dan Meghan agar memimpin kerajaan dengan sebaik-baiknya.